Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hairul, dosen program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Hairun Ternate. Melalui video ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja pengajaran sebagai salah satu indikator penilaian dalam proses seleksi sertifikasi dosen. Baik, hal pertama yang akan saya sampaikan adalah terkait deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pokok yang saya ajarkan adalah mata kuliah berbicara. Mata kuliah berbicara merupakan mata kuliah praktikum yang menjadi syarat bagi mahasiswa untuk bisa mengikuti mata kuliah pembelajaran berbicara di semester selanjutnya. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan keterampilan mengungkapkan gagasan, mengungkapkan ide dalam berbagai konteks berbicara, baik berbicara satu arah, ceramah, mengajar, memberikan informasi, dan sebagainya, maupun berbicara dua arah, seperti diskusi, bertukar informasi, debat, dan sejenisnya. Keterampilan berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat berperan penting terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa, baik dalam konteks perguruan tinggi maupun ketika mahasiswa sudah terjun dalam dunia kerja. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau kemampuan yang diharapkan bagi mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah berbicara terdiri dari 3 aspek, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pada aspek afektif, mahasiswa diharapkan mampu mengikuti mata kuliah berbicara dengan sikap yang baik sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh dosen. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memiliki sikap santun dalam berbicara. Kemudian, pada aspek kognitif, mahasiswa diharapkan mampu memiliki pemahaman yang baik terkait berbagai konsep dalam berbicara. Dan pada aspek psikomotorik adalah aspek yang menekankan pada pemberian keterampilan kepada mahasiswa dalam rangka untuk mengungkapkan gagasan, mengungkapkan ide dan perasaan melalui kegiatan berbicara, baik berbicara satu arah maupun kegiatan berbicara dua arah. Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang digunakan dalam proses perkuliahan mata kuliah berbicara dengan menggunakan berbagai sumber, baik dengan menggunakan buku referensi, menggunakan artikel jurnal, kemudian menggunakan pengalaman mahasiswa dalam berbicara untuk dijadikan sebagai bahan refleksi sehingga ada perpaduan antara teori dan pengalaman yang diperoleh mahasiswa dalam hal berbicara. Terkait dengan materi pembelajaran, saya juga telah menerbitkan satu buku referensi dengan judul Seni Berbicara dalam Pembelajaran. Buku ini akan dijadikan sebagai salah satu pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan pada mata kuliah berbicara. Selain itu, saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan berbagai media yang bisa dijadikan sumber informasi, sumber belajar, untuk pengembangan kemampuan berbicara. Selanjutnya, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan pada mata kuliah berbicara, digunakan sistem perkuliahan daring atau virtual learning. Hal ini dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap suasana pandemi COVID-19. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Zoom dan didukung dengan media yang bisa menunjang jalannya perkuliahan berbicara. Salah satu aplikasi yang digunakan adalah aplikasi YouTube. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pelaksanaan perkuliahan pada mata kuliah berbicara yaitu dengan menggunakan Project Basic Learning dan Reflective Basic Learning. Project Basic Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan bentuk penyiapan kondisi bagi mahasiswa agar mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kreatif dalam mengerjakan proyek yang diberikan oleh dosen. Pada metode ini, mahasiswa ditugaskan berbicara di depan kamera terkait hal-hal yang berkaitan dengan konsep berbicara. Hasil rekaman video tersebut kemudian diupload ke YouTube. Hal ini dilakukan karena selain mahasiswa mempelajari tentang berbagai konsep berbicara, juga secara tidak langsung telah melatih kemampuan berbicara di depan kamera dan tentu hal tersebut akan menjadi kebiasaan ketika berbicara di depan umum.
Selain metode ini juga digunakan metode pembelajaran reflective basic learning atau pembelajaran berbasis reflektif. Ini merupakan penyiapan kondisi bagi mahasiswa agar mahasiswa mampu merefleksi berbagai hal, berbagai pengalaman selama mengerjakan proyek yang diberikan. Sehingga ada perpaduan antara teori yang dipelajari dari berbagai sumber, kemudian dipadukan dengan pengalaman yang telah diperoleh selama mengerjakan proyek, dan dari hal tersebut, maka mahasiswa akan mampu menciptakan makna baru, makna yang dibentuk secara mandiri terkait dengan kemampuan berbicara di depan umum. Selanjutnya, bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dalam pelaksanaan perkuliahan mata kuliah berbicara, bentuk interaksinya adalah dengan berpusat pada mahasiswa. Dalam proses perkuliahan, dosen hanya berperan sebagai mediator, fasilitator untuk membantu mahasiswa dalam proses peningkatan kemampuan berbicara. Kemudian yang terakhir, sistem penilaian. Sistem penilaian yang saya gunakan dalam memberikan evaluasi terhadap kinerja mahasiswa, yaitu dengan menggunakan teknik presentasi. Saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempresentasikan berbagai konsep tentang berbicara. Dalam proses penyampaian gagasan atau konsep tersebut, saya akan mengamati dua hal, yaitu aspek kebahasaan dan aspek non-kebahasaan. Pada aspek kebahasaan, saya akan mengamati kemampuan mahasiswa memilih kata atau diksi, kemudian kemampuan mahasiswa menguasai materi yang disampaikan, koherensi antara berbagai teks yang disampaikan. Pada aspek non-kebahasaan, saya akan memperhatikan terkait gestur, ekspresi, mimik, gerakan tangan, dan sebagainya yang terkait dengan bahasa non-verbal. Baik, itulah deskripsi unjuk kerja pengajaran yang dapat saya sampaikan. Pelaksanaan perkuliahan mata kuliah berbicara yang saya bawakan dapat disaksikan secara lengkap melalui video berikut ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ialah, apa tanggapan Bapak ketika mengetahui terdapat aplikasi-aplikasi yang mengajarkan para siswa apa hubungan berbicara dalam 4 keterampilan berbahasa? Bagaimana cara kita mendorong orang lain atau diri sendiri untuk lebih berani berbicara di depan umum? Semakin banyak buku atau bahasa yang kalian baca, tentu secara tidak langsung itu akan bermanfaat menjadi bahan yang akan disampaikan pada saat berbicara. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang berbicara. Video ini saya buat untuk memberikan sebuah tugas dari Pak Hairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik mahasiswaku sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak kepada kalian semua, tentu pertama-tama kita tak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga dengan keadaan seperti ini kita masih bisa dipertemukan secara virtual. Walaupun mungkin kita terpisahkan oleh jarak yang begitu jauh, kita masih bisa menjalankan proses belajar mengajar. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah berbicara dengan topik faktor kesuksesan berbicara di depan umum. Ya, mudah-mudahan kalian termotivasi, kalian penuh semangat untuk mengikuti mata kuliah ini. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada beberapa hal tujuan mendasar yang perlu dicapai dalam mata kuliah, khususnya pada materi faktor kesuksesan berbicara adalah kalian harus mampu memahami apa hakikat dari berbicara, apa tujuan dari berbicara, kemudian bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam berbicara. Itu yang kalian harus pahami. Ya, baik, saya akan menampilkan materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Oke, adik-adik sekalian, kalian bisa melihat tampilan dari PowerPoint yang akan saya bahas.
Bisa Pak, bisa dilihat. Oke. Jadi topik materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah faktor suksesan berbicara di depan umum. Iya. Jadi seseorang dapat dikatakan sukses berbicara di depan umum itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi begitu banyak proses, begitu banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor inilah yang perlu dipahami oleh adik-adik sekalian. Ya. Jadi nantinya secara bersamaan kalian akan mengetahui faktor-faktor apa saja, kemudian akan menerapkan atau menggunakan faktor-faktor itu di dalam proses latihan berbicara di depan umum. Ya, jadi kita akan ulas satu persatu. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang menentukan kesuksesan seseorang ketika berbicara di depan umum. Ya, secara umum perlu kalian ketahui bahwa ada dua hal mendasar dari perspektif bahasa, ada dua hal mendasar yang mempengaruhi seseorang dikatakan sukses berbicara atau tidak. Yang pertama adalah kebahasaan dan yang kedua adalah faktor non-kebahasaan. Tentu kalian sering mendengar ada yang namanya bahasa verbal, ada yang namanya bahasa non-verbal. Yang pertama, aspek kebahasaan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ucapan, yang kedua tekanan, nada dan durasi, yang ketiga diksi, dan keempat ketepatan sasaran. Ya, baik, kita ulas satu persatu. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu. Tentu ketika kalian nantinya misalnya ada yang kurang paham, saya akan berikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan pertanyaan, untuk memberikan respon kepada saya. Karena tentu saya sebagai dosen bukanlah hakim kebenaran, tentu kalian bisa memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru mengenai bagaimana materi atau teori terbaru dalam hal bicara. Baik, kita langsung bahas satu persatu. Yang pertama, ucapan. Ya, jadi salah satu faktor dalam aspek kebahasaan yang menjadi penentu kesuksesan seseorang dalam berbicara adalah ucapan. Bagaimana kemampuan seorang pembicara mengucapkan dengan baik kata yang disampaikan atau informasi yang disampaikan pada saat berbicara. Baik, yang kedua adalah tekanan, nada, durasi. Kita bahas tekanan. Pada aspek tekanan adalah ketika seseorang berbicara di depan umum, ada saat ketika dia harus menekan satu kata, ada saat ketika dia harus berbicara secara mendatar. Jadi tidak boleh seorang pembicara berbicara secara monoton, hanya mendatar. Itu akan mempengaruhi pendengar, tidak akan bersemangat untuk mengikuti apa yang dibicarakan. Ya, misalnya ketika kita berbicara, ada momen kata-kata yang dianggap penting, maka di saat itulah kita menekankan atau memberikan tekanan yang begitu mendalam. Begitu juga dengan nadanya, durasi. Jadi tempo pada saat kita berbicara harus diperhatikan supaya orang lain bersemangat untuk mengikuti. Oke. Selanjutnya adalah diksi. Diksi merupakan kemampuan seorang pembicara untuk memilih kata. Ya. Jadi apa yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memilih diksi tentu harus memiliki begitu banyak perbendaharaan kata. Bagaimana cara untuk memiliki banyak perbendaharaan kata? Tentu harus memiliki daya literasi yang bagus. Dengan cara membaca buku, dengan cara membaca artikel di internet, dan berbagai sumber informasi lainnya. Ya, sehebat apapun kalian berbicara, seberani apapun kalian berbicara di depan umum, ketika tidak memiliki konsep, ketika tidak memiliki begitu banyak perbendaharaan kata, maka kalian tidak akan mampu mengaktualisasikan gagasan kalian di depan umum. Maka penting untuk memperkaya diksi, untuk memperkaya perbendaharaan kata kalian dengan selalu banyak membaca buku sebagai upaya untuk meningkatkan daya literasi kalian. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin kurang dimengerti, mungkin ingin ditanyakan atau ingin berbagi pengalaman. Ya, baik. Saya ingin mempersilahkan kalian untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ada, Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan dan
telah diberikan kepada saya. Di dalam dunia perkuliahan ini saya ada mengenal sebuah aplikasi, Pak. Aplikasi itu dengan nama Virtual Speak. Aplikasi ini mengajarkan, ada beberapa fitur yang mengajarkan mahasiswa atau penggunanya untuk melatih berbicara secara virtual. Nah, pertanyaan saya ialah, apa tanggapan Bapak ketika mengetahui terdapat aplikasi-aplikasi yang mengajarkan para siswa melatih cara berbicaranya melalui dalam dunia virtual, Pak? Apa tanggapan Bapak mengenai aplikasi tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Nukila. Pertanyaannya sangat luar biasa. Jadi pertanyaan ini kemudian memacu untuk semakin menghidupkan proses pembelajaran kita pada kesempatan ini. Pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaannya adalah, ada aplikasi terkait pengembangan kemampuan berbicara. Jadi memang perlu diketahui bahwa saat ini ada begitu banyak aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung berbagai keterampilan berbahasa. Bukan hanya dalam aspek berbicara, tapi semua keterampilan berbahasa. Mulai dari menyimak, kemudian berbicara, membaca, dan menulis. Saya sangat mengapresiasi pencipta aplikasi tersebut karena lebih mempermudah dan semakin mendukung kemampuan berbicara setiap orang. Ya, karena kalau pada zaman-zaman sebelum berkembangnya teknologi, salah satu cara terbaik untuk melatih kemampuan berbicara adalah hanya berbicara di depan cermin. Ya, berbicara di depan cermin. Seperti yang dilakukan oleh Presiden Soekarno, itu cara untuk melatih kemampuannya berkerik di depan umum adalah dengan intens berbicara di depan cermin, berpidato di depan cermin. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang ini, ada begitu banyak aplikasi, ada begitu banyak media yang mampu dimanfaatkan untuk mengupgrade, untuk meningkatkan kemampuan kita berbicara. Kita bisa berbicara depan kamera, kemudian dari hasil rekaman itu kita bisa merefleksi kembali kira-kira apa masalah atau kekurangan kita dalam berbicara. Begitu juga halnya yang disampaikan Gila. Ada aplikasi virtual. Ada aplikasi virtual itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan kita berbicara. Jadi salah satu aplikasi virtual biasanya kita menggunakan kacamata 3 dimensi. Jadi ada salah satu aplikasi virtual ya dalam hal meningkatkan kemampuan berbicara, yaitu dengan menggunakan kacamata 3 dimensi. Kemudian kita terhubung dengan satu sistem, sehingga dalam pandangan kacamata 3 dimensi itu seakan-akan kita berada di sebuah ruangan yang di depan kita ada pendengar. Ya, sehingga pada saat itulah kita bisa melatih kemampuan kita berbicara di depan umum. Tentu kalian bisa biasa menyaksikan permainan game 3 dimensi yang seakan-akan membawanya ke dalam dunia maya ya, dengan menggunakan kacamata 3 dimensi, misalnya sebuah peperangan, jadi seakan-akan berada di dalam sebuah situasi peperangan. Begitu juga halnya dengan aplikasi virtual untuk mengembangkan kegiatan berbicara, itu kita akan dibawa dalam satu situasi maya yang seakan-akan di depan kita ada banyak pendengar, kita akan berbicara. Ya, jadi itu sangat mendukung kemampuan kita dalam meningkatkan kemampuan berbicara. Ya, bisa dipahami, Nukila? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Nurul mungkin atau siapa? Apriana Manawar dan yang lainnya? Pak. Ya, Pak. Oke, Mega. Saya Mega. Pertanyaannya saya di sini yang kita ketahui bahwa ada 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang ingin saya tanyakan, apa hubungan berbicara dalam 4 keterampilan berbahasa? Baik. Ya, saja, pertanyaan Pak. yang luar biasa juga apa yang disampaikan oleh Mega, mempertanyakan tentang hubungan di antara 4 keterampilan berbahasa. Perlu diketahui bahwa kemampuan manusia tidak lepas dengan keterampilan berbahasa. Dari 4 keterampilan berbahasa. Jadi apapun jurusannya, dimanapun program studi tempat berkuliahnya, pasti dia akan bersentuhan dengan yang namanya keterampilan berbahasa.
mulai dari keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan 4 keterampilan ini saling keterkaitan, saling berhubungan. Misalnya, hubungan antara keterampilan menyimak dan berbicara. Oke, apa hubungan antara keterampilan menyimak dan berbicara? Tentu, ketika seseorang berbicara, dia membutuhkan informasi sebagai gagasan, dia membutuhkan materi sebagai bahan untuk disampaikan. Salah satu cara untuk memperoleh bahan itu, selain dari membaca, adalah banyak mendengarkan atau banyak menyimak. Paham? Iya. Jadi cara belajar, cara memperbaiki literasi kita bukan hanya dengan kegiatan membaca, tetapi salah satunya adalah dengan kegiatan menyimak. Keempat keterampilan berbahasa ini saling berkaitan karena akan saling berkontribusi antara satu keterampilan dan keterampilan lainnya. Misalnya keterampilan membaca dengan berbicara. Semakin banyak membaca, semakin banyak buku atau bahasa yang kalian baca, tentu secara tidak langsung itu akan bermanfaat menjadi bahan yang akan disampaikan pada saat berbicara, maupun akan menjadi bahan yang bermanfaat pada saat kalian menulis. Ya, jadi keempat ini saling berhubungan. Ada yang bertanya lagi? Ada, Pak. Ya, silakan, Apriana. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin bertanya tentang berbicara. Bagaimana cara kita mendorong orang lain atau diri sendiri untuk lebih berani berbicara di depan umum, seperti yang Bapak katakan bahwa berbicara di depan umum tidak segampang membalikkan telapak tangan. Ya, oke. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari Apriana, bahwa keterampilan berbicara bukan hal yang mudah bagi sebagian besar orang. Ya, mengapa? Tentu kita bisa merefleksi. Kalian bisa mengingat-ingat, baik ketika SMA, ketika kuliah, hampir di setiap kelas pembelajaran, baik waktu SMA maupun kuliah, dapat dikatakan bahwa jumlah pelajar yang berani berbicara di dalam kelas selalu lebih sedikit dibandingkan jumlah pelajar yang tidak berani. Ya. Apa yang menyebabkan itu? Saya terkadang menyebutnya atau menyatakannya dengan pernyataan bahwa mereka terbiasa di dalam ketidakterbiasaan. Iya. Jadi mereka tidak terbiasa menyampaikan gagasan, mereka tidak terbiasa berbicara, sehingga mereka merasa nyaman di dalam ketidakterbiasaan itu. Kita harus mengubah mindset bahwa setiap orang dianugerahkan kemampuan dan alat untuk berbahasa, maka mulut yang diberikan Tuhan kepada kita, pikiran yang diberikan Allah kepada kita, itu harus dimanfaatkan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Ya, oke? Dari Apriana ya. Iya, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Oke. Ya, baik adik-adik sekalian, sangat luar biasa respons kalian dengan materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berharap apa yang kita bahas hari ini sedikit banyaknya ada sebuah poin yang sangat bermanfaat, bukan hanya dalam konteks ketika kalian menjadi mahasiswa, tetapi itu akan kalian manfaatkan ketika sudah terjun bersama masyarakat, ketika sudah memasuki dunia kerja. Iya, selalulah meningkatkan kemampuan berbicara itu. Poin awal, materinya adalah tentang hakikat berbicara, yaitu arti berbicara dan tujuan berbicara depan umum. Kalian akan sampaikan di depan kamera, kalian rekam, kemudian video hasil rekaman itu diupload ke YouTube. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pembelajaran ini terus-menerus dengan baik. Kalian rajin mengerjakan tugas, ya, sehingga kita bisa melakukan hubungan antara dosen dan mahasiswa secara maksimal selama 1 semester ke depan. Ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk bertatap muka dengan saya dalam rangka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan terkait berbicara. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.